episode kemarin kedatangan Kang Windu Wibisana, orang dari personal trainer menjadi master coach dan praktisi di keuangan syariah. Kalau kemarin kita ngebahas hidupnya Kang Windu dari mulai jatuh bangun sampai di posisi sekarang sebagai master coach. Kali ini kita akan bahas hal yang berbeda, yaitu adalah bagaimana sih menjadi praktisi keuangan syariah. Ini syariah emang masih laku ya bro? Nah ini yang kita pengen minta langsung aja jawabannya dari Kang Windu. Thank you Kang Windu. Siap. Di episode kali ini kita diundang lagi nih drama 0 ke 1. Siap. Karena penasaran nih. Karena nggak cukup waktunya kemarin tuh Kang. Nah kita mau bahas lagi dari sisi bisnisnya nih Kang. Siap. Nah oke, master coach dan praktisi keuangan syariah. Syariah emang marketable or nggak laku bro? Iya, Kenapa mainnya di ranah itu? Betul. Padahal syariah itu kalau di kalangan kita mayoritas, tapi untuk hal-hal yang berbau syariah, ya apaan sih? Agama mah agama aja kali. Iya benar. Bener gak Kang? Benar. Nah, kenapa milih jalur ini? Karena kemarin episode kemarin mungkin kita lihat story-nya, sampai sekarang jadi sosok yang benar-benar masuk nomini ya sebagai coach internasional dan coach nasional Indonesia. Siap. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi memang yang disampaikan tadi benar ya. Di masyarakat tuh banyak banget orang merasa stigma tentang keuangan syariah, asuransi syariah spesifiknya tuh sangat masih negatif lah. Nggak sangat ya, tapi masih negatif. Dan kabar baiknya bertumbuh tuh. Dari pertama kali saya mengenal bisnis ini 2014 sampai hari ini tuh bertumbuhnya signifikan, dia bagus. 2014 ke 2026 berarti 12 12 years old ya. 12 years ya. Oke, jadi yang dulu tuh serunya tuh gini, kan saya tuh ketika menjalankan, tadi udah saya ceritakan backgroundnya apa, saya tuh pengen banget punya satu pekerjaan. Jadi dari kakek saya kepala sekolah, bapak saya dosen, nah saya coach, sama lah dosen, guru, coach, sama lah semuanya. Darah pendidikan udah dari kakek berarti ya. Betul, adik saya pun sama. Oke. Jadi salah satu passion saya itu, saya seneng banget membimbing orang, mendidik orang, memberikan satu pemahaman tentang satu konsep yang bagus. Salah satunya karena tadi pendekatannya agama. Nah saya tuh pengen melihat gitu ya, beruntung banget orang-orang yang berkesempatan selama hidupnya dia menjadi seorang ustadz. Betul nggak? Ustadz dengan konotasi yang bagus. Beruntung lah. Dakwah. Oh, dakwah. Ya nggak, ikan dipilih sama Allah. Iya. Dakwahnya ada tentang apa? Tentang hadis, tentang Quran, tentang banyak hal. Tapi yang saya lihat masih sedikit orang yang berdakwah di bidang keuangan syariah. Ya, fikih muamalah itu mengatur gimana caranya kita bertransaksi yang namanya adalah transaksi syariah. Gitu. Jadi orang muslim itu sangat spesifik diatur, bukan cuma dari bangun tidur sampai tidur, tapi sampai keuangannya pun diatur. Nah, kala itu karena saya satu bakatnya guru, senang ngajar, gitu ya. Kedua, yang diajarin ini harus banyak kebaikannya nih, banyak pahalanya. Artinya yang berhubungan sama agama. Nah, saya lihat di porsi keuangan syariah kayaknya belum banyak guru-guru atau dosen-dosen yang backgroundnya seperti saya bayangkan. Saya kayak kita kan, ya kalau ustadz peci, jenggot, pakai baju ini kan, kalau kayak kita begini boleh dong. Dulu banyak nggak orang-orang keuangan syariah praktisi sekeren kita gini? Jarang. Nggak ada. Jarang. Nah, saya pengen tetap menjadi praktisi keuangan syariah tapi dengan versi saya seperti ini. Yang modern, yang keren, kekinian, yang akhirnya itu jadi satu moto kantor kami. Namanya Winter Elites Group. Winter Elites Group. Di mana tuh Kang kantornya Kang? Winter Elites Group di Pakuwon Tower di Kuningan. Winter Elites Group itu adalah jadi dulu. Ngeri loh, mainnya Kuningan loh. Kuningan. Bukan Kuningan Jawa Barat ya. Kuningan Jakarta. Kuningan Jakarta. Nah, Winter Elites Group itu adalah salah satu ekosistem komunitas berkumpulnya anak-anak muda, keren, profesional, tapi dengan value syariah. Nah itu kan agak kontra ya sebenarnya. Nah ya kan nggak banyak, karena dulu yang tadi disampaikan bahwa orang syariah tuh maaf banget, kalau dulu tuh kayaknya nggak keren-keren, kampungan, kayaknya ustadz, sarungan itu kan keren, cuman orang suka menilai itu tuh simbol yang kurang modern lah. Oke. Gitu kan. Nah tapi sekarang kan enggak, orang udah mulai berubah bahwa yang sarungan pun tetap keren, ada porsinya, tapi kalau kita di keuangan syariah gitu ya, harusnya boleh dong kita mempunyai penampilan selama tidak melanggar kaidah syariah, boleh dong kita keren. Boleh dong kita modern.
Nah dari sanalah akhirnya saya melihat gitu ya, oh ternyata saya mempunyai kesempatan satu market namanya Blue Ocean, kalau kita lihat dulu Oke. belum banyak pemainnya, Ya ya, Blue Ocean akan bertumbuh syariah ya? sangat luar biasa, terus ada ladang pahalanya kebaikannya. Oh, jadi jalan itu yang Ya diambil. kan waktu kita kecil cita-citanya apa sih? Pengen jadi orang kaya, hidup bahagia, meninggal masuk surga. Iya, Ini kan di sini kan. utopia banget ya. Iya kan? Nah, jadi Iya. akhirnya gue mikir, oh iya ya. Akhirnya gue jalan lah ke bisnis. Nah, ketika bisnis ini kan tantangannya 3. Lo jadi guru tuh, Oke. jadi motivator, itu tantangannya 3. Yang pertama orang gak mau dengerin, yang kedua lo dibilang sombong, gitu kan. Yang ketiga lo dibilang halusinasi. Iya, betul. Motivator tuh kasihan loh. Iya benar Dia benar. nyemangatin orang. Sekalinya ketemu yang negatif dibilang sombong. Alah lo baru punya mobil BMW Iya, seri 3 aja betul. lo. Gitu kan. Terus dibilang, "Ah, lu cuman omongan doang, coba praktek." Yang gitu kan ya, Nah, banyak yang kayak gitu, betul gitu betul. kan. Tapi kan itu tantangannya. Nah, pertanyaannya banyak nggak orang berhasil melalui tantangan ini? Nggak banyak. Nggak banyak, karena udah keburu baper, Keburu baper. balik kanan. Padahal tadi dibilang, karena kalau kita benar-benar bisa melalui ini yang kita dapat tadi, kita kaya di dunia, bahagia dunia, meninggal masuk surga karena banyak pahalanya. Nah dari sanalah bridging pointnya akhirnya saya melihat, oh iya ini ada satu bisnis bagus tapi penuh tantangan. Udah, Oke. saya jalanin. Nah akhirnya ketika jalanin, saya udah lihat ujungnya bahwa di Indonesia ini negara populasi muslim terbesar di dunia dan muslimnya 87%. Tapi banyak banget di luar sana orang-orang masyarakat muslimnya stigma negatif terhadap keuangan syariah, bisnis yang berbau syariah. Iya ya. Sampai ada satu podcast ya, yang orang ini saya juga bingung kenapa dikasih gelarnya katanya guru, Ted ya. Dan gue sih sebel lihat itu ya. Nggak siapa guru siapa nih? Ada lah tuh ya. Ah, elah. Dia bilang, Dia gimana ngomong syariah gimana dia kan? ngomong ya tuh secara garis besar ya. Mungkin kalau salah mohon diralat. Jadi dia bilang, keuangan syariah itu atau bank syariah itu lebih ribawi daripada bank konvensional. Padahal kata-kata syariah itu kalau kita mengerti. Oh, gue tahu tuh si guru Gembul yang ngomong dia. Itulah Kan ya. guru dia loh. Nah, itu gimana Kang? Bayangin nggak? Jadi kata syariah itu, dan kita harus percaya ya, itu kan yang mengeluarkan fatwa, Betul. yang bikin fatwa. Dan lo tahu nggak sih proses mengeluarkan fatwa itu bukan kita ngobrol 1 jam keluar tuh fatwa. Nah, deal, oke buat, Iya nggak kan? bisa gitu kan, prosesnya Itu panjang. lembaganya namanya Majelis Ulama Indonesia. Betul, MUI. Gitu kan, itu isinya berbagai macam ormas, berbagai orang pintar dari setiap ormas, dari NU, dari Muhammadiyah, dari apa banyak lah tuh ya. Itu berfatwa, duduk bareng, rapat, berpikir yang bagus buat umat, yang halal. Padahal itu udah ada rujukannya dari AOIV kan, Iya, dari betul. Bahrain tadi tentang fikih muamalah, tentang bank syariah, asuransi syariah, semua yang berbau syariah ada tuh tuntunannya. Tapi kita berfatwa lagi. Nah dengan enaknya di luar sana orang bilang kayak gitu, bayangin gak sih, sedih gak sih? Iya, Gua- iya. Saya pernah lihat acaranya Buya Yahya, Agim, dia sampai bilang tuh, saya sekelas Agim, kiai, punya pesantren, kalau udah MUI yang ngomong saya taat, saya panut. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad di YouTube-nya bilang, saya sekelas Ustadz Abdul Somad, kalau udah ada fatwa MUI-nya nggak, kalau udah ada saya manut, saya ikut. Ya karena itu termasuk ijtihadul ulama kan. Nggak cuma satu orang tapi Itu orang kumpul. background pendidikannya lah, ini orang satu ngomong enak aja. Nah maksudnya ya udahlah di luar itu, maksudnya gini. Yang ingin saya klarifikasi bahwa yang pertama adalah ketika kita belum mengerti. Yang pertama tuh gini misalnya. Kan kita ada lembaga resmi yang tadi orangnya berilmu, bilang ini halal. Boleh nggak sih kalau kita nggak ngerti jangan suka berasumsi. Apalagi sampai ngeluarin statement. Apalagi kita nggak belajar. Dia cuma bilangnya gini, karena di luar sana ada orang bilang gini, yang lucu lagi nih, karena nggak paham sih ya, semoga nggak jadi masalah, tapi nggak apa-apa jadi pelajaran kita. Iya. Saya cicilan di bank konvensional 1,1, di bank syariah 1,2, riba bunganya gedean di syariah Syariah dibanding di konven. dibanding konven. Enak, enteng banget ya. Jadi agak lebih sedikit dibilang Mahalan. kemahalan. Padahal yang membedakan konven sama syariah itu adalah akad yang pertama. Betul. Akad ini menyebabkan yang haram jadi halal. Akad. Contoh ya, nikah. Kobil tuh. Maaf banget, berhubungan badan kalau belum akad saya terima nikahnya. Iya. Haram nggak? Haram. Kalau udah saya terima nikahnya, boleh nggak? Halal nggak? Jadi boleh. halal bahkan. Iya. Dari yang haram jadi halal.
Jadi Itu kekuatan konsep akad. konsep akad mereka belum pada ngerti. Yes. Jadi Itu dia jadi dia ngelihatnya cuman ke selisih. betul. Iya, oke. Bahkan ada yang lucu lagi, itu mah sama aja, cuman beda namanya aja. Lah Hmm, memang justru beda namanya tadi, akhirnya namanya akad, hmm. gitu. Bagi hasilnya musyarakah. Nah, bahkan memang kita sadari juga, saya pernah di satu bank, saya nggak sebut namanya, bank syariah. Hmm. Ada Mungkin Indonesianya nggak? Nggak ada? nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada Oh nggak ada. ya. Ini ada satu ya, masih unit bisnis. Dan dia lucu, dia ceritain ke saya Hmm. ketika saya, Pak, bikinnya di syariah aja, kenapa? Bunganya kecil. Mampus nggak lu? Orang yang harusnya Ngomong dia syariah tapi menjelaskan, jelasin ngomongin bunga. bunganya kecil. Udah salah sih ya. Nah akhirnya saya bilang, Udah Mbak, salah. aduh mohon maaf nih, Mbak di syariah ya? Ya boleh nggak saya kasih masukan? Hmm. Kan kalau kita di bank syariah, keuangan syariah, harusnya justru kita mengerti dan kita mengedukasi masyarakat. Tapi Betul. maaf, saya koreksi ya, bukannya di syariah itu kan gak ada bunga. Hmm. Adanya mungkin nisbah, adanya fee, adanya ujroh. Ujroh. Kalau umpamanya bilangnya bunga, ya pantas di luar sana masyarakat akhirnya komplain karena bank syariah ada bunganya juga. Masyarakat nggak ngerti lah, kalau Mbak sebagai orang background di keuangan syariah bilangnya ada bunganya, selalu ya Pak, saya revisi. Nah iya nggak apa-apa. Kedepannya jangan Mbak, karena ini bahaya. Saya pejuang keuangan syariah. Nah jadi setelah itu akhirnya berjalan waktu. Nah akhirnya kan sekarang tuh gini, 12 tahun lalu orang tuh lihat syariah tuh Skeptis benar, ya. skeptis, apa sih syariah, sama aja bunganya Agama gini. mah agama ya. Nah, agama-agama Bisnis mah udahlah bisnis, sama jangan aja disatu-satuin. gitu Oke. ya. Berjalannya waktu akhirnya orang mulai mikir ke sini kan, Ya. akhirnya bertambah ilmu, banyak iklan di media, akhirnya kualitas perbankan, terus banyak perusahaan yang udah spin off, nggak Betul. gabung lagi. Kalau yang masih unit bisnis tuh kayak dapur, satu dapur restoran jual makanan halal dan makanan non halal atau Oke. haram. Kan kita nggak bisa mastiin kartelnya diganti, dibersihin dulu nggak? Hmm. Tapi kita tahu, dikasih tahu ada yang halal, ada yang haram misalnya. Oke. Nah sekarang ya yang udah spin off itu udah terpisah nama perusahaannya. Itu beda tuh. Dapurnya sendiri yang halal, dapurnya sendiri yang haram. Kita mau milih mana coba? Pasti kan kita Yang mau milih halal. yang benar-benar dapurnya Iya, iya. dapur halal tulisannya Nah, udah gitu clean kan. and clear ya. Clean, udah nggak ada ragu-ragu lagi. Nah, dulu masih belum spin off, kita wajar ragu, kayak asuransi syariah misalnya yang paling besar yang Prudential Syariah kan udah spin off sendiri paling awal. Ya kita yakin, oh iya dulu mungkin masih ragu, wajar karena Iya, masih iya. unit bisnis. Sekarang nggak bisa ragu lagi karena Udah pure semua udah pure, konsepnya ya semua. terus udah apa namanya, Terpisah di manajemennya declare juga. lagi di media sosial, kita tinggal browsing keluar semua tuh. Ya misalnya laporan keuangan perusahaan A yang syariah tuh keluar semua tuh. Iya, ya. Nah saya kayak gitu. Tapi menariknya gini Kang, ketika bicara tentang insurance ya, Ya, ini kan asuransi, udah gitu ada syariah lagi. iya, iya. Nah satu ya, ini Iya, kita iya. anggaplah Betul. orang awam lah. Betul, betul, betul. Asuransi aja orang udah mikir apa sih ya kan. Iya. Terus ditambah lagi udah syariah, Iya, jualan aja asuransi udah susah, ditambah pula syariah, ini Iya. double loh susahnya loh. Iya, iya, Ini betul. susah, double itu. Betul. Banyak orang nggak terima dan bagaimana menyikapi dan menanggapi terkait ini, banyak penolakan kan di situ. Betul, betul. Nah, mengklarifikasinya gimana tuh Kang? Betul. Nah Terkait. jadi gini sih, kalau kita mau tahu pekerjaan yang bagus, kita unsur bisnisnya dulu nih ya. Oke. Syariah. Kalau kita mau bisnis yang bagus, ya artinya kalau kita mau tahu satu bisnis yang bagus, bisnis itu belum banyak orang kerjain. Oh, Benar nggak? Blue Ocean tadi. Ya, yang Oke. pertama lantasannya. Jadi kan boleh kan kalau kita lihat bisnis syariah itu tiga kan, secara keuntungan, secara pahala, secara market. Pahala pasti ada karena Oke. syariah. Tapi tiga hal tadi nggak boleh hilang tuh. Nah ketika kita melihat bisnis syariah, yang pertama tadi, satu, Blue Ocean marketnya besar. Tantangannya, baru kita bicara tantangan misalnya. Orang zaman di negara-negara maju, Malaysia itu dunia asuransi itu udah 99 tahun ya. Bahkan yang syariah sendiri mulai 2006 tuh udah spin off dia. Berarti sekarang sekitar 20 tahun. Di Indonesia spin off perusahaan asuransi syariah, misalnya Prudential Syariah atau ada Allianz Syariah atau Manulife Syariah, itu baru 2022 pertama Prudential Syariah, baru 4 tahun. 4 tahun, iya lah masih bocil. Masih bocil. Nah, Oh, jadi kok bisa sejauh itu? Padahal kita majority ya. Nah, Kenapa? Apa kebijakan pemerintah atau? Nah, jadi memang kalau saya lihat dari sudut pandang saya, yang pertama adalah Indonesia kan jumlah penduduknya hampir 10 kalinya Malaysia.
Ya kita 283 juta. Ya, Malaysia hanya 1/10-nya. Iya, dikit. Kalau yang sedikit pasti diaturnya lebih mudah daripada yang banyak. Oh, Nah, di situ. jadi mungkin kebijakan-kebijakan kita tadi pas mengambil ada ya mungkin langkahnya agak terlambat lah tentang itu. Di Malaysia udah lebih aware. Padahal di sana muslimnya tuh Enggak, 60% iya dia. 60%. Iya, Dia nggak terlalu mayoritas, iya, mayoritas tapi nggak terlalu banyak kayak betul Indonesia, betul. cuman penerapan syariahnya lebih besar di sana. Betul. Bener nggak Kang? Betul Iya. betul. Nah, jadi kita belajar ternyata dunia asuransi itu orang mulai masyarakat mulai mengerti itu di rata-rata di dekade ketiga, 30 tahun. Oh, oke. 30 tahun gitu ya. Indonesia kalau kita lihat track recordnya sekarang termasuk cepat dia. Dari 4 Oh, tahun tadi kalau kita lihat iya, buka iya, iya. datanya masyarakat tuh sekarang udah antusias banget loh bikin asuransi syariah. Ya karena kan pengobatan mahal, Bro. Nah, Kalau udah meninggal butuh tahu nggak waris. kenapa? Ya, Malaysia 2006 sampai hari ini 20 tahun. Oke. Pertumbuhannya sama kita nggak terlalu beda jauh. Sekarang kita dalam waktu 5 tahun cepet banget karena adanya Growing. COVID. Oh, Orang udah mulai sadar biaya kesehatan mahal, dia pikir ada nggak yang halal, gitu kan? Makanya udah Allah siapin. Makanya ketika pandemi apa yang terjadi? Satu sadar tentang kesehatan, kedua jadi sadar tentang teknologi, ya, ya, ya ya, kan? ya. Itu dua pesannya Dua COVID tuh, pesannya ya kan? Mr. COVID. Ketiga orang sadar tentang kesehatan. Nah dari sana akhirnya saya ngeliat oh iya ini bisnis bagus, tantangannya luas. Saya pasti akan mengalami banyak tantangan karena saya orang pelopor nih di dunia ini, dunia asuransi ini pelopor. Karena tujuan saya jujur bukan masalah uang tapi saya melihat ini saya harus cari pekerjaan tadi jadi amal jariah saya nih ke depan. Ya kan karena kalau udah ini tujuannya uang mah pasti ikut lah. Banyak uang kalau udah tujuannya akhirat tuh uangnya banyak loh pasti deh. Itu berapa besar pengaruhnya? Kan keyakinan nih. Iya iya iya. Nah sekarang diterapin sama Kang Windu nih. Mm-mm. How many percent lu believe itu bakal terjadi kalau lu yakin? 100% gua Kalau tujuan akhirat uang pasti datang. pasti datang gua. Nah, oke. Yakin gua kalau tujuannya akhirat ya. Oke. Ya di bisnis ini ya, di bisnis ini. Kan tujuannya tadi, tujuannya Tapi akhirat nih. di bisnis manapun juga kayaknya sama deh. Sama Berhasil kali ya. ya. Sama Kan kali. makanya dibilang kalau lo tujuannya akhirat, dunia bersujud sama lo. Iya. Ya kan? Karena Katanya kalau gitu. tujuan akhirat nggak sesuai, nggak sakit hati. Nggak sakit hati Tapi juga. kalau tujuannya kaya, nggak dapet Iya, emosi. emosi. Nah gitu kan Oke, akhirnya gue oke. ngeliat oh iya. Akhirnya gue udah mulai tuh dari awal gitu ya, Hmm. dulu belum banyak. Akhirnya gue coba, gue pikirin timnya, gue pikirin fondasinya. Karena gue bilang tadi kan kalau kita mau bisnis jangka panjang bagus berkah, kita siapin fondasi. Nah sebetulnya Nabi Muhammad tuh kasih contoh. Lo kalau mau sukses di satu bidang, ada hal-hal yang harus lo lakukan. Jadi kalau kita pejuang syariah hari ini, jangan mentang-mentang syariah kita nggak ngitung. Nggak semuanya syariah dibilang amal ya. Iya, mesti berserah diri sama Allah. Harus dihitung. Hitung itu ikhtiar. Ikhtiar Iya, itu iya. bisa merubah takdir katanya ustadz-ustadz. Jadi hari ini kalau kita benar-benar pengen syariah besar di Indonesia, makanya gue di awal pondasinya gue siapin. Kenapa? Karena di luar sana ketika masih masyarakat masih mikir skeptis, syariah lebih parah dari konven. Beda bahasa, beda nama. Sekarang kan terjawab. Makanya orang Bank Syariah, MUI, ya memang beda nama doang. Memang akad itu ya beda Iya beda nama. nama. Akadnya asuransi konvensional jual beli, akadnya asuransi syariah ini tahun, tak baru, tolong Kita menolong. baru. Ya jadi gini, gue bisa nangkap atau analoginya adalah lo sama-sama makan ayam. Iya, Tapi ayam ini nggak dipotong pakai bismillah. Iya. Yang dipotong berarti kan cuma beda nama. Beda. Bedanya apa? Ya cuma ini pakai bismillah. Tapi kan sama ayamnya. Tapi iya. kan halalnya dapat. Nah, Oh gitu. Oke nih, biar lu pada ngerti ya syariah Iya, tuh iya. sebenarnya beda nama ya pasti. Iya. Karena beda niat ya kan. Iya Oke, oke. betul. Nah dari sana akhirnya gue merekrut lah anak-anak muda ya yang dari misalnya dari bank konvensional, dari berbagai pekerjaan tuh, ada yang dari DJ, ya pengen Wow. hijrah, ada yang dari macam-macam background, coba jalanin. Akhirnya alhamdulillah tahun pertama gue dapet orang-orang kualitas bagus, teman-teman. Kita punya standar agensi kami tuh standar orang-orang tuh yang tadi kualitas anak muda, punya visi, punya value syariah, punya energi, profesional. Makanya saya kasih tips and trick ya buat teman-teman masyarakat di luar sana. Oke. Kan suka bingung ya gimana ya gue milih agen asuransi yang bisa membantu gue maksimal gitu. Oke, ini tolong
teman-teman yang nonton podcast lu catat. Jadi ketika ada agent yang tidak sesuai dengan standarnya Iya, master coach, iya, lu iya, mikir 2 kali. Tapi kalau udah iya, standar iya, ya go on, silakan. iya. Apa aja, Kang? Ya, jadi maksudnya gini ya. Yang pertama adalah lo harus ketemu agent atau tenaga pemasar ya. Itu yang profesional. Yang pertama tuh profesional tuh dia komunikasi sama lo tuh harus bagus. Oke. Bagus itu artinya jujur. Lo bisa percaya sama orang ini. Makanya sebagus-bagusnya kita milih orang itu yang bisa komunikasi dengan baik dan dia jujur dia. Oke, Kang. Tunggu, Hmm. gue sedikit Nah, ngobrol. Ini kan dia jujur. iya. Kan kita baru ketemu. Kita Iya. kan nggak tahu dia jujur apa enggak. Nah, makanya perlu dites. Oh, Perlu oke. dites. Kan zaman sekarang tuh kita Kejujurannya ya apa adanya gitu ya. profesional itu caranya paling gampang gini. Lo boleh kasih satu pertanyaan, sekarang kan ada zamannya ChatGPT. Iya. Ya, lo kasih pertanyaan dia tentang beberapa produk. Gue lebih senang agent ini bilang, "Aduh, Pak, mohon maaf Kita belum saya bisa. cari informasi dulu biar Oke. saya nggak salah jawab." Itu Oh, agent yang benar gitu. itu lebih baik Dibanding dibanding asbun. Lo ah, jawab asal-asalan gitu ya. ngadi-ngadi Ternyata ya. ngadi-ngadi lo bohong. Oh, Itu yang pertama. Oke, oke. Karena gini, lo bayangin kalau lo ketemu agent yang nggak jujur. Nasabah ya di sana di luar Nggak, kalau sana. dalam konteks asuransi ini nggak jujurnya contoh kayak gimana Nah, sih, Kang? contoh gini. Kan sebetulnya setiap orang itu ya kalau mau bikin asuransi itu kita punya standar kebutuhan. Oh, needs ya, basic Nah, needs. basic need. Oke. Misalnya idealnya setiap orang itu ketika bikin asuransi harus mempunyai 3 hal sih. Yang pertama dia tahu kebutuhan, dia Oke. tahu kemampuan, yang ketiga adalah dia mengerti produk yang dibutuhkan. Oh, oke. Yang pertama kebutuhannya tahu, Kebutuhannya tahu, kemampuannya dia kamu tahu, heeh, tahu terus sama produk yang dibeli produk yang mau dibelinya dia harus tahu. paham. Oke, 3 itu ya. Oke, 3. teman-teman 3 tuh. Ya. Tapi kan nggak banyak orang tahu karena nggak ikut training. Artinya, lo kan Hmm. harus ketemu agent yang belajar, yang bisa menyampaikan informasi yang baik sama lo dan kasih produk yang paling pas buat lo. Oke. Contohnya gini, gue sering ketemu orang-orang agent, oknum agent nggak semua ya, agent-agent yang profesional banyak nih oknum agent. Anak kecil umur 8 tahun dibikinin UP jiwa 1 miliar. Kalau anak ini meninggal ibunya dapat uang. Hmm. Dan itu banyak terjadi. Iya, iya. Padahal kenyataannya nggak boleh begitu. Ya, Hmm. yang ada orang tuanya dibikinin UP jiwa, Biar anaknya anaknya. biar bisa meneruskan Nah, ya, dapat lah. ternyata coba kita pikirin. Artinya apa tuh? Agent itu bikin itu buat apa? Komisi. Iya, komisi. Oh. Enggak. Buat jalan-jalan mungkin. Wah, ini penting nih. Karena kita taunya asuransi agent itu tajir-tajir karena ngambil komisi gede-gede. Nah, Tapi pas pada saat waktunya ada kejadian, ada klaim, nah, dia nggak sesuai nih. betul. Jadi akhirnya kan orang kecewa. Iya. Dan disitulah runtuh image asuransi. Bener nggak? Iya, akhirnya gara-gara oknum tadi terus dipukul rata lah. General. Kasihan yang baik-baik, yang Iya, jujur, yang profesional, yang belajar. Itu yang pertama. Jadi harus dia punya attitude sebagai agent itu bagus tuh. Misalnya dari Jujur dan komunikasi tadi ya. Oke. komunikasi dan jujur, gitu ya. Oke. Yang kedua, agent ini harus tipe agent yang selalu mau belajar upgrade diri. Contohnya yang standarnya agent-agent punya knowledge yang bagus tuh minimal MDRT. Hmm. Itu jadi standar dunia tuh Oke, ada. ada Nah RT-RT. untuk syariah, MDRT-nya ini pasti dipastikan produk-produk syariah semua. Hmm. Gitu. Oke. Misalnya kalau kita orang syariah ya, kan saya kalau konven saya nggak ngerti. Tapi standar MDRT ini standar 1% orang pinter, orang sukses di dunia asuransi. Hmm. Gitu ya, ada yang lebih tinggi lagi COT misalnya. Oke. Di Tapi syariah minimal MDRT dia paham. MDRT, COT, TOT, nah itu levelnya. Kalau di syariah tuh memang yang COT lah paling tinggi sekarang COT nih. ya. Itu Teriani itu base-nya nasional tuh. Tuh dia Ini lo dong. 2 kali ya. Dia paling tinggi sekarang. Ah, Dia pernah COT pertama tahun 2019 2 kali. Nah, itu kan. Jadi yang pertama kita komunikasi bagus, kedua kita harus ketemu agent-agent tadi yang punya pengetahuan yang bagus. Misalnya tadi ada CFP, apalah belajar, punya gelar, punya knowledge, punya pengetahuan. Karena pengetahuan Oke. tadi untuk agent-agent yang punya kualitas standar kualifikasi bagus tadi dia mampu bikinin asuransi buat nasabahnya itu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan dan produk produk yang knowledge ya. gitu. Karena kalau enggak nanti yang tadi salah. Iya. Salah bikin, mis-selling. Pas ketika klaim komplainnya bukan ke orangnya. Oh, ke perusahaan asuransi. Wah, padahal dia perusahaan asuransi kita ada
apa namanya, ada aturannya tuh. Tapi gini Kang, sorry ya, Iya iya iya. sometimes agent itu kan needs money. Iya. Pasti banyak dilanggar dong. Kalau gua sampein apa adanya, cuan gua dikit nih, komisi gua dikit nih. Hmm. Nah itu gimana cara kita tahu, loh kok nih orang cuman pengen komisi doang nih. Heeh, Jadi kan banyak penolakan di situ tuh. betul. Nah kasih nggak tips biar, wah gua tahu nih, lu cuman pengen ini gede karena nggak sesuai dengan kebutuhan gue. Tapi dia maksa, Mhm. lu ambil ini aja. Apakah nggak tahu di internal perusahaan ada promo apa gitu? Itu gimana Kang? Biar kita tahu nih. Mhm. Jadi maksudnya Trik agennya tadi ngasih produk yang tidak sesuai kebutuhan tidak gitu? sesuai kebutuhan, tapi dia Iya. maksa. Padahal kita nggak sesuai needs, Iya. gitu loh. Nah jadi gini sih ya, kadang kan gini, kalau nasabahnya udah pintar, udah ngerti, berarti dia Iya, tahu kebutuhannya. betul. Sebetulnya masalah dia mau menerima penawarannya atau enggak sih itu memang kembali ke pribadi masing-masing. Jadi Oke, kita nggak bisa, karena ini kan kalau buat kayak saya ditawarin nggak sesuai pasti saya tolak. tolak. Nah sebetulnya di OJK tuh ada satu aturan dia. Jadi sampai sekarang tuh kalau kita bikin produk-produk unit link misalnya ada minimal pendidikan, Mhm. minimal income. Iya iya iya, Kenapa? betul. Kalau dulu nggak Nggak ada, ada nggak ada. sekarang ada. Kenapa? Supaya tidak terjadi mis-selling. Mis-selling. Mis-selling itu contoh gini, mis-selling ini bisa terjadi dua, misalnya agennya ini secara sengaja kasih informasi yang salah demi komisi. Oh itu Mmm, bisa kena sanksi fraud dari OJK tuh. Kalau mmm. terbukti secara sadar melakukan tadi mis-selling, penipuan, fraud bisa sanksi Nah sanksinya apa? pidana. Cuma Itu oh pidana? bisa pidana. Wah Bisa baguslah udah pidana. mulai ada aturan-aturan kayak Ya, gitu itu bisa ya. di-blacklist dari dunia asuransi. Banyak hal lah, tapi spesifiknya nanti ada aturannya di OJK. Itu Mmm, yang pertama. Jadi, apa namanya, penting banget kita mengerti kita harus pilih agen yang mana. Karena efeknya tuh gini, kalau kita salah milih agen tadi, efeknya kan ke kita nanti tuh, dan jangka panjang. iya. Ginilah, in case gua nih mau beli asuransi Heeh, jiwa, mhm, lu jual cuman ngarin komisi, habis itu lu pindah. iya. Lu pindah ke asuransi lain. Nah, Nah, gua kemana ini? kutu loncat. Nah, jadi harus dipastikan kalau lu punya integritas terhadap terhadap produk yang lu jual. Wah, ini udah pinter. Tadi itu tahap berikutnya. Jadi selain dia Iya ya, komunikasinya bagus, jujur, jujur, dia belajar, dia punya produknya knowledge paham yang ya. bagus, yang terakhir harus punya integritas. Iya, banyak loh yang bingung. Dulu sama siapa ya, sama siapa ya, dia sekarang udah nggak di situ Nah, lagi. Oh, gimana tapi itu tuh? banyak banget dan itu bener kasihan tahu. Iya iya, Klien-klien kalau ditinggal kayak gitu, ibarat kata ditinggal lagi sayang-sayangnya. iya, Kita ngubungin kemana nggak tahu. iya iya iya. Nggak, bini gue juga ada yang kena sih situ. Nah, kan yang kayak gitu. Maksudnya ini kan saya sebagai nasabah nih, saya berbicara sebagai Nih, tapi nasabah lu karena lu fair sih dalam arti dalam iya. berbicara bukan lu sebagai orang punya bisnis asuransi, cuman lu Iya. memposisikan diri lu sebagai nasabah. Iya, jadi saya mengedukasi biar masyarakat juga jadi tahu, terus kita agent juga Mmm, yuk profesional lah. Ya jangan kayak gitu jangan dapat sekedar cuan komisinya tapi lu cabut. kabur. Makanya orang suka negatif. Yang kasihan tuh agent-agent yang benar. Banyak orang agent-agent baik, agent-agent bagus, Iya iya iya, betul. profesional kena imbas, nggak tahu apa-apa di media sosial dicaci maki sama orang. Padahal yang oknum tadinya udah kemana nggak tahu. Ya, tapi kan yang Gitu. negatif aja kadang yang nongol. Tapi positifnya Iya. orang jarang upload loh. Nah, betul. Makanya tadi ngerti kan ketika kita, oh Iya iya kan kita baru 4 tahun. Jadi kita iya. pun mengerti lah. Masyarakat ini kan perlu pengetahuan. Nah, memang karena agen-agen kita pun perlu waktu belajar, ya Mhm. jadi masih ada yang tadilah mis-selling, tapi ke depan tuh bertumbuhnya tambah bagus kok. Sekarang informasi tambah bagus. Makanya tadi yang jangan lupa buat masyarakat kalau nyari agen tuh tadi 3. Iya. Udah, jadi jangan sampai karena kasihan, nggak boleh kita bikin polis asuransi karena kasihan itu. Iya iya, betul Ya kan betul. kasihan lo temen nih, Nah, kasihan. Enggak, kita tes dulu, boleh bikin sama temen silakan, tapi kita harus tes. Ini teman kita, lo kan mau servis gua nih, lo mau komitmen nggak integritas selama di sini sama gua? ya kan kebanyakan kalau jiwanya kan puluhan tahun itu kan. Iya. Yang kedua, lu Oke, belajar nggak, tahu nggak produk yang tepat buat gua? betul betul. Gitu. Lo boleh nggak jujur sama gua kalau ada sesuatu? Jadi jangan ada yang tutup-tutupi karena kan kita jangka panjang. Jadi kita jangan sungkan Iya. nanya sama agent kayak gitu. Ini jarang nih orang mau Iya. bongkar-bongkaran terkait agent. Nah, sekarang gini, Kang. Ini kan Menteri Keuangan kita udah ganti ya. Iya, iya. Kita nggak tahu. Mhm, Nah, bagaimana menyikapi Pak Purbaya mhm, Yuda Sadewa ini mhm, terkait bisnis syariah? Dia mhm, pro apa kontra? Kita kan ngaruh juga nih. mhm. Dia pro syariah Iya, iya, atau dia termasuk orang yang udahlah yang udah jalan-jalan nggak ada iya. kebijakan-kebijakan, bakal pengaruh nggak sih dengan keadaan sekarang?
Ini pandangan saya Ya ya. pandangan pribadi aja. Saya sih suka sih, bagus dia. Saya Hmm. bagus dan dia akan pro ke syariah kok. Dia orang pintar cuman gayanya emang koboi kan. Ya Iya, justru iya. ya belak-belakan kayak gitu yang masyarakat butuh. Cuman ada Iya, pengaruh iya. nggak dengan bisnis syariah? Pengaruh nggak? Malah pengaruhnya tambah bagus sih saya rasa. Tambah bagus Oh, ke oke. depan gitu ya. Makanya kayak sekarang tuh seneng banget sih ngelihat apa namanya informasi tentang keuangan syariah, Pak Purbaya juga support gitu ya. Itu terlihat banget sih di masyarakat tuh pertumbuhannya tuh signifikan sih. Hmm. Gitu kalau saya sih Nah, Kang ngelihat itu. Windu yakin bisnis syariah di Indonesia ini bakal boom Sangat, suatu saat? sangat. Nih saya bayangin 5 tahun ke depan tuh mungkin bisa penetrasinya tuh gila banget. Sekarang itu keuangan Oke. syariah, asuransi syariah khususnya tuh nggak sampai 3%. Ya jadi Oh, masyarakat yang udah punya tuh nggak sampai 3%, di bawah 3%. Bayangin nggak? Di hmm, Malaysia itu udah 65% saya bilang 65%, betul terakhir. betul. Kita kalau jadi 20% aja, wah Hmm, ya ya. gila. Tapi Itu ya kan sih. itu kan PR-nya Kang Windu juga Siap, sebagai siap. master coach dan praktisi keuangan syariah nih. Mm, 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 Ya mm. kan. Tapi bicara ini emang sangat menarik ya karena challenge banget di Mm, mm, Indonesia mm, untuk mm. kategori syariah, bisnis syariah. Mungkin kayaknya kurang waktu untuk kita bahas ini lagi karena panjang nih Kang. Iya, Nanti iya, kita iya. bisa ketemu di beberapa sesi, Boleh. kita bahas hal yang lebih detail terkait isu-isu syariah yang berjalan. Gimana Iya, Kang? boleh dong, boleh, boleh. Ya udahlah Siap, kalau siap. misalnya kayak gitu coba besok-besok kan mantan host O Channel nih. Gimana kawan-kawan? Besok hostnya nih Kang Windu. Dia bakal cerita banyak tentang perjalanan bisnis dari 0 ke 1. Ada Iya, yang iya. syariah, ada yang bisnis-bisnis memang dibilang unik dan konteks titik balik orang berubah hidupnya dari 0 ke 1. Oke, thank you Kang Windu for coming. Tadi ingat poin-poinnya, kalau ketemu agent pelajari dulu, kalau udah oke sikat. Sampai ketemu di 0 ke 1 episode selanjutnya. Thank you.